Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, saya Maman Suryaman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Palangkaraya Program Studi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, hari Senin 12 Juni 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang pada materi teks puisi dengan topik menulis dan mendemonstrasikan puisi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning. Berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan, kritik, dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Jika kami boleh ceritakan, ini adalah sebagian kecil dari perjalanan hidup kami. Ini adalah tentang Doski 25, sekolah yang kami sebut rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat datang di pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, di mana pembelajaran hari ini adalah tentang bagaimana menulis dan mendeklamasikan puisi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak saya senantiasa Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Sekalian, siapa ya yang tidak hadir hari ini? Faris, Pak. Kemana Paris? Faris sedang lomba hari ini. Oke, mari kita doakan bersama. Mudah-mudahan Paris dimudahkan dan dilancarkan dalam kegiatan lombanya dan mendapatkan hasil terbaik. Amin ya robbal alamin. Sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, sebagai bentuk rasa semangat kita bangga terhadap bangsa Indonesia, yang memimpin hari ini Bapak tunjuk Fasya ya. Silakan ya, Fasya. Teman-teman sekalian dimohonkan untuk berdiri. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk teman-teman sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, terima kasih Fasya. Fasya silakan duduk juga. Baik anak sekalian, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, Bapak ingin bertanya, kemarin kita belajar apa ya? Oke, keren sekali. Nadira? Unsur fisik puisi, Pak. Oke, keren Nabil. Yang ketiga, kemarin kita belajar apa? Oke, keren sekali Mas Sita. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Ya, ternyata kita masih ingat pembelajaran sebelumnya. Tepat sekali apa yang disampaikan ketiga teman kita, bahwa kemarin kita telah belajar pengertian puisi, kemudian unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Masih ingat tidak apa sih pengertian puisi? Baik, Pak. Menurut saya pengertian puisi adalah puisi itu adalah karya sastra yang indah yang bahasanya terikat oleh rima, Pak. Wah, keren sekali penjelasan dari Adabi. Tepuk tangan buat Adabi. Ya. Yuk, kemarin kita juga belajar unsur fisik. Unsur fisik apa saja? Diksi. Apa lagi? Tipografi. Ada apa lagi? Ada majas. Apa lagi? Ada rima. Ya, itu adalah unsur fisik. Kemudian, yuk, unsur batin apa saja? Masih ingat? Ada tema, oke. Apa lagi? Ada rasa apa lagi? Terus? Udah? Oke, keren sekali. Tepuk tangan deh. Ya. Anak sekalian lihat bahwa unsur fisik itu ada diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata. Kemudian di batinnya itu ada tema atau isi dari puisi tersebut. Ketika kita membuat karya juga ada yang namanya amanat. Unsur fisik adalah unsur yang terlihat puisi itu sendiri, unsur batin, unsur yang ada di dalam puisi itu sendiri. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis dan menulis puisi. Minta tolong dibaca oleh Mas Sita yang 3.16. Analisis unsur pembangun puisi. Mendata kata-kata yang menunjukkan tema, diksi, gaya, bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan dalam puisi. Oke, terima kasih Mas Sita. Selanjutnya Elo, baca 4.16. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, perwajahan. Menulis puisi dengan memperhatikan tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, perwajahan, mendemonstrasikan puisi yang telah ditulis. Oke, terima kasih Elok dan Mas Sita. Lalu pembelajaran kita adalah ini dia yang akan kita pelajari. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ada 3. Bisa minta dibaca oleh Salma. Pertama, mendata kata-kata yang menunjukkan tema, diksi, gaya, bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan dalam puisi. Yang kedua, menulis puisi dengan memperhatikan tema, diksi, gaya, bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Yang ketiga, mendemonstrasikan puisi yang telah ditulis. Jadi anak sekalian, pembelajaran kita ini 3 hal pada hari ini, yaitu akan mendata kata-kata, kemudian kita akan coba menulis puisi, yang terakhir adalah nanti kita belajar bagaimana mendemonstrasikan puisi. Puisi yang akan kita tulis adalah nanti puisi berantai. Jadi nanti ada di tiap kelompok, Bapak ini udah lihat ya, ada 5 orang dalam setiap kelompok ya. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 ada 4 orang, dan kelompok 3 ada 5 orang. Nanti setiap kelompok akan menulis puisi. Setelah itu
akan mendemonstrasikan di depan ke kelas. Siap? Oke, tepuk tangan dong buat kesiapan kita. Baiklah anak sekalian, untuk menguji pemahaman kalian pada pembelajaran kali ini, Bapak berikan dulu pretest. Silakan klik link yang sudah Bapak kirim di grup kelas, ya. Silakan diklik terlebih dahulu. Soalnya adalah tentang menjodohkan, ya. Silakan dijodohkan. Bapak berikan waktu 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau sudah langsung dikirim, ya. Bapak cek hasilnya. Luar biasa. Yuk beri tepuk tangan untuk peringkat ketiga. Ini dia, Fasya. Ya. Peringkat kedua, ini dia, Elok. Dan yang pertama yaitu Nisa. Tepuk tangan buat Nisa. Ya. Wah, ini perempuan semuanya, ya. Mana yang laki-lakinya? Tunjukkan bahwa kamu juga bisa. Anak sekalian, kita lanjutkan kepada materi inti kita hari ini. Materi hari ini adalah bagaimana caranya menulis puisi dengan baik. Tentu ada tekniknya anak sekalian. Bagaimana teknik menulis puisi dengan baik? Menurut kalian, bagaimana sih teknik menulis puisi dengan baik? Oke, Nisa. Oke, menentukan tema. Anak sekalian, tema itu ada berapa sih? Ada 3. Tema tentang apa saja biasanya dalam kehidupan kita? Kritik sosial. Apa yang dimaksud dengan kritik sosial? Ada yang tahu? Mengkritik sesuatu yang terjadi di sosial kita. Sosial, dalam lingkungan kita. Oke, tepat sekali Pasha. Jadi kita ini, ya, mampu menulis puisi berdasarkan kejadian sosial yang ada di lingkungan kita. Pasti akan lebih mudah. Yang kedua, kira-kira temanya apa lagi? Tentang cinta. Ini dia, ya. Orang itu, ya, akan hidup menjadi indah kalau dibumbui dengan cinta. Apalagi kalian masih masa pubertas, pasti hidupnya penuh dengan cinta dan mesti mencari proses pencarian cinta. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan ingat ya, perempuan itu senang dengan kata-kata yang indah. Dan laki-laki biasanya, laki-laki yang banyak berkata, mengeluarkan kata-kata yang indah, biasanya mudah menaklukkan perempuan. Tapi dalam Islam, ingat loh, nggak boleh pacaran. Yang kedua, yang ketiga, kira-kira persahabatan. Ya, di antara kita ada yang menjalin persahabatan. Nanti kita tulis, ya, bagaimana sih perasaan persahabatan kita. Sahabat jadi sayang, sahabat jadi cinta. Itu pasti akan lebih indah, ya. Oke. Nis, masih ingat nggak? Apalagi kira-kira? Mencari pilihan kata atau diksi. Nah, nanti, ya, kita akan menulis bagaimana memilah dan memilih kata, ya. Memilah dan memilih kata itu adalah diksi, ya. Oke, yang pertama apa tadi? Menentukan tema. Yang kedua, mencari pilihan kata. Yang ketiga apa? Membangun suasana. Suasana kita ada berapa ya? Ada senang, sedih, bahagia, marah, dan lain sebagainya. Jadi kita bangun itu semua berdasarkan apa? Keadaan psikologis kita masing-masing. Ada lagi tidak? Selain ini? Baru setelah itu kita menulis. Setelah tulis kita akan mendeklamasikan. Tepuk tangan dong buat Nisa. Nah, setelah kita tahu bagaimana menulis puisi, yang kedua adalah bagaimana cara mendeklamasikan puisi. Ada yang tahu bagaimana sih? Oke, Sabrina.
Apa saja yang pertama? Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi apa ya, Sabrina? Puisi yang nyanyikan. Jadi musikalisasi puisi itu adalah puisi yang dinyanyikan atau puisi yang diiringi oleh musik, ya. Yang kedua apa, Sabrina? Membacakan puisi, ya. Yang kedua adalah bagaimana membacakan puisi. Membacakan puisi salah satunya dengan cara apa? Ada yang tahu? Vokal. Vokal itu apa ya? Suaranya jelas, harus jelas, ya. Yang kedua harus apa lagi? Intonasi. Intonasi itu apa? Tinggi redahnya suara atau ketiga apa? Mimik, ya. Yaitu bagaimana ekspresi wajah dan tubuh kita. Coba Bapak akan contohkan satu lirik di halaman 164. Coba dibuka di halaman 164. Sudah semuanya dibuka? Oke, ya. Ilyas, itu buka buku apa, Ilyas? Buku panduan sanlat. Sekarang kita buka buku bahasa Indonesia, gitu ya. Oke. Bapak akan contohkan satu puisi dari Sapardi Djoko Damono. Suatu hari nanti. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau takkan kurelakan sendiri. Ini puisi nggak sih? Puisi. Tapi cara membacakannya gimana? Dengan suara yang jelas. Tidak, suaranya jelas tidak? Tidak. Ya, terus apa lagi yang kurang dari pembacaan Bapak puisi tadi? Intonasinya kurang. Terus apa lagi? Ekspresinya nggak ada, ya. Jadi ketika membaca puisi minimal harus ada 3 ini: intonasi, kemudian apa? Vokal dan ekspresi. Coba Bapak baca yang seperti ini. Dinaikkan pada suatu hari nanti, karya Sapardi Djoko Damono. Beda nggak dengan tadi? Pada suatu hari nanti. Pada suatu hari nanti. Jadi dinaikkan intonasinya, nadanya, mimik wajahnya. Pada suatu hari nanti, jasadku takkan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, ku takkan kurelakan sendiri. Jadi ini adalah sudah memasukkan apa? Vokalnya sudah ada, intonasinya juga ada, kemudian ekspresinya juga sudah ada. Karena puisi kita yang akan nanti kita praktekkan adalah bagaimana cara mendeklamasikan puisi berantai. Bapak akan contohkan. Bapak sendiri nanti akan baca di bait pertama, kemudian bait kedua Bapak akan pilih, oke, Fasya, ya. Dan bait ketiga nanti cowok, ya, yang tadi cowok belum ada yang maju nih. Bapak minta Fahri, ya, Fahri untuk maju, ya. Tepuk tangan buat kedua teman kita, ya. Oke, silakan di sini, ya. Bagaimana cara membaca puisi, ya? Bagaimana cara membaca puisi dengan intonasi, nada, dan mimik atau ekspresi. Siap ya? Udah batuk duluan nih kita, ya. Sip. Dari Bapak dulu, ya. Oke. Pada suatu hari nanti, karya Sapardi Djoko Damono. Pada suatu hari nanti, jasadku takkan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun,
Di sela-sela huruf sajak ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. Oke, tepuk tangan buat kedua teman kita. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Jadi kita lihat tadi, Fikri dan Fasya sudah ada ekspresinya belum? Sudah ya? Oke. Intonasinya gimana? Sudah ada? Nadanya gimana? Nanti kita baca kurang lebih seperti itu. Sekarang kita bagaimana sih cara atau langkah-langkah dalam mendemonstrasikan puisi? Ada yang tahu cara mendemonstrasikan puisi? Oke, Nadira, yang pertama kita harus apa dulu, Nadira? Memilih puisi. Tapi nanti puisinya adalah puisi buatan kalian sendiri. Oke. Ada yang lain selain memilih puisi? Membaca puisi. Kita pilih puisinya, kemudian kita baca. Selain Nadira, siapa lagi? Kira-kira? Yang ketiga apa? Menghayati puisi tersebut. Setelah kita baca nih, baru kita hayati. Yang keempat apa? Mempelajari. Apa yang dipelajarinya? Mimiknya. Ya. Terus apa lagi? Kita harus terus mengulang puisi tersebut. Ada lagi? Baru deh kita mendemonstrasikan puisi tersebut, ya. Jadi yang pertama apa tadi, Nadira? Memilih, kemudian apa? Membaca, yang ketiga menghayati, yang keempat mempelajari, kelima mengulang-ulang, dan terakhir adalah baru kita akan mendemonstrasikan puisi. Tepuk tangan, keren banget kalian ya. Baik dan sekalian, sebelum kita menulis dan membaca puisi, silakan perhatikan puisi ini. Aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ini cara membacakan dengan teknik musikalisasi puisi. Tentu nanti kita tidak menggunakan musikalisasi puisi, tapi dengan cara membaca. Kritik sosial, persahabatan, cinta yang gampang. Dia udah ahli. Serius. Judulnya apa? Enggak, isinya dulu lah. Kritik sosial. Cinta kan gak harus ke cowok. Asik ya. Bait pertama apa nih? Tentang orang tua. Senja, cinta ke orang tua. Cinta ke orang seperti matahari. Enggak. Kan kalau pagi itu bahagia nyambut hari, permulaan. Kalau senja biasanya perpisahan. Mau bahagia apa sedih? Bahagia lah. Bahagia. Apa awalnya? Judulnya nanti aja dia. Kau bagaikan matahari yang menerangi pagi hari. Bait pertamanya itu. Boleh. Apa? Kau seperti matahari. Anak sekalian, hari ini kita akan coba menulis puisi. Silakan, puisinya adalah puisi berantai. Jadi nanti setiap kalian menulis puisi minimal 3 bait puisi. Minimal 3 bait puisi, ya. Puisinya bebas, mau kritik sosial,
mau cinta, mau tentang persahabatan. Suasana juga bebas, mau senang, mau bahagia, mau sedih, gundah gulana, ya. Silakan disesuaikan, disepakati berdasarkan kelompok masing-masing. Bapak akan berikan ya LKPD-nya, silakan menulis puisi, ya. Per kelompok ya, nanti kita akan baca secara berkelompok atau puisi berantai. Silakan diskusikan dengan teman sebangkunya, kira-kira puisinya, temanya tentang apa, ya. Iya, gimana Mas Sita? Ya, sekarang bagaimana cara menulisnya? Yang pertama adalah silakan kalian rancang dulu puisinya, ya. Setelah dirancang baru kalian satukan puisinya. Ya, minimal 3 bait. Selamat menulis puisi. Pak Maman, saya Ya. mau tanya Pak, kalau misalnya kayak ibuku, iya anakku, itu termasuk puisi nggak Pak? Itu termasuk juga, ya. Jadi sekarang puisi itu tidak harus berbentuk bait per bait, tapi bisa juga berbentuk naratif, ya, berbentuk cerita. Jadi silakan. Yang penting nanti pada saat membaca ada apa? Ada intonasi, ada nada dan mimik, ya, seperti itu. Oke, Terima kasih, keren, Pak. ada Bi, ya. Gimana? Sudah? Belum? Pak. Oke, silakan dilanjutkan ya. Bapak berikan waktu kurang lebih 20 menit ya. Silakan. Ini kelompok 1 gimana? Lagi proses. Oke, dilanjutkan. Mudah tidak? Mudah ya. Oke. Jadi susah-susah gampang ternyata menulis. Ya, silakan dilanjutkan ya. Ini yang laki-laki kelompok 3 gimana? Dikit lagi, Pak. Dikit lagi. Sip ya. Gimana teman-teman yang lain? Susah tidak? Mudah? Mudah banget ya. Membuat puisi itu mudah banget ya. Oke, kita lihat. Ini sudah 2 bait ya. Saksi. Gimana ini? Mudah kayaknya mudah banget ya. Oke ya. Ini tentang apa ceritanya? Tentang nanti saja akan lihat saat didemonstrasikan. Oke, silahkan lanjutkan. Anak sekalian, ketika kita menulis puisi, tulis saja dulu apa yang ada di benak kita. Sekali lagi, tulis saja dulu apa yang ada di benak kita, tulis ya. Setelah kita tulis, baru kita revisi atau edit. Jangan kita menulis 1 bait kemudian dibaca lagi, dihapus lagi, nulis lagi kurang cocok, dihapus lagi. Nah, cara menulis seperti itu tidak efektif dan pasti sukar menjadi puisinya atau lama menjadi puisinya. Jadi silahkan apa yang di benak kalian tulis ya. Kemudian sampai akhir, nanti setelah akhir baru kalian revisi. Ya, itu cara menulis puisi yang baik. Bukan hanya puisi, untuk semua, mau novel, mau cerpen ya. Jangan diulang-ulang ya. Baca 1 bait, tulis 1 bait, kemudian tidak cocok diulang lagi ya. Kau bagaikan matahari yang menyinari bersama embun pagi yang datang mengawali hari. Iya, akan kujaga selalu dengan sepenuh jiwa. Aku akan kujaga dengan sepenuh jiwa.
Gimana, sudah? Nah, kalau sudah silakan disalin ya. Jadi disalin ke dalam puisi yang utuh. Baik anak sekalian, ya, jika sudah puisi yang kalian tulis, sekarang latihan bagaimana menunjukkan penampilan terbaik kalian di depan, yaitu penampilan mendemonstrasikan puisi. Jadi silakan latihan. Yang laki-laki tadi Bapak lihat sudah selesai. Sekarang silakan bagi per larik, ya. Siapa membaca larik ke berapa? Silakan latihan membaca atau mendemonstrasikan puisi. Wow, ini keren banget nih. Ada 4 bait, berarti satu orang satu bait. Silakan ya, silakan latih ya dengan baik. Jangan lupa Bapak akan memberikan hadiah bagi kalian yang mendapatkan nilai terbaik, penampilan terbaik dari kelompok kalian ya. Anak-anak sekalian, ya, penilaian yang mendemonstrasikan puisi ada 3 hal. Yang pertama adalah nadanya, yang kedua intonasinya, yang ketiga mimiknya. Itu 3 kriteria penilaian pada hari ini. Bagaimana cara pemilihan kelompoknya? Cara pemilihan kelompoknya dengan cara Bapak akan memutarkan musik. Apabila berhenti, maka dialah kelompok yang akan maju. Bagaimana cara majunya? Bapak ada 3 poki, ya. Yang ini berarti mendapatkan yang pertama kali maju, ya. Warna apa ini? Hijau berarti yang pertama kali maju. Yang kedua yang pink, ini berarti kelompok yang kedua maju. Dan yang krem berarti ini dia kelompok yang ketiga akan tampil. Siap ya? Are you ready? Oke, siap. Kita putarkan musiknya. Apabila musik berhenti, maka sesuai dengan jenis warna poki ini, dialah yang akan tampil. 3, 2, 1. Silakan diestafetkan, ya. Tidak boleh ada yang 2 poki dalam satu kelompok. Oke, sudah? Sudah menerima semuanya? Oh, itu. Yang penampilan pertama adalah kelompok 3, ya. Penampilan kedua kelompok 2, dan penampilan ketiga adalah kelompok pertama. Siap? Kita tampilkan bersama-sama. Ini dia penampilan dari kelompok laki-laki atau kelompok pertama. Tepuk tangan buat teman-teman kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laki-laki akan mendemonstrasikan puisi yang telah kami buat. Puisi ini berjudulkan Ibuku, karya Joko Tono Vanis. Vanis ini singkatan dari nama kami, Fahri, Adabi, Nabil, Iksan, dan Ilyas dan Samit. Kau adalah ibuku, iya anakku. Kau bagai mentari pagi yang menyinariku. Akan kujaga dengan sepenuh jiwaku. Ibuku, kau adalah penerang di dalam kegelapanku. Ku habiskan masa mudaku untuk mencintaimu. Aku mohon maaf atas segala kesalahanku. Ibuku, kau adalah penyelamat hidupku. Ku habiskan masa tuaku untuk menjagamu hingga akhir hayatku. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Yes, keren ya. Ini dia selanjutnya penampilan dari kelompok 2 ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan puisi yang berjudul Saksi karya kami. Sakit badan ini sebab dipanjat siswa terlambat. Sakit badan ini sebab ditendang kasar siswa terlambat. Sakit badan ini ketika dipukul siswa terlambat. Itulah nasibku sang pagar sekolah. Hancur dirimu saat tak diberi makan. Hancur dirimu saat kali meminta fatwa. Sebab siswa tak sengaja menjatuhkan pipet kimia. Itulah nasibku sebagai dompet seorang siswa. Oke, keren banget ya. Berdasarkan pengalaman pribadinya ya. Mantap. Silakan boleh duduk kembali ya. Ini dia tadi penampilan dari kelompok 2 ya. Selanjutnya ini dia penampilan terakhir dari kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kami akan mendemonstrasikan isi buatan kami yang berjudulkan Kutuliskan Cerita Tentang Kita, karya kita bersama. Kau bagai matahari yang menyinari pagiku. Kau bagai pelangi yang memberi warna dalam hidupku. Ku tatap sendunya langit malam, kebayangkan wajahmu. Bulan sabit mengingatkan kepadamu pada indahnya senyummu. Bintang-bintang di sekelilingnya, sinar terang bagai kamu yang selalu ingin. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Silakan boleh duduk kembali. Tadi penampilan 3 kelompok yang hebat-hebat dalam mendeklamasikan puisi. Sekarang bagaimana penampilan kelompokmu dan kelompok temanmu? Bapak mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Siapa kelompok 3 yang mau menyampaikan? Bagaimana sih penampilan kelompok kalian? Oke, Nabil. Bagaimana penampilan kelompokmu dan teman-temanmu, Bil? Bagus, Pak. Bagus. Oke. Itu kelompok kamu atau kelompok yang lain? Kelompok 3. Kelompok 3 bagus. Bagaimana dengan kelompok 2 dan kelompok 1? Ya, sangat bagus, Pak. Sangat bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Nabil. Ya. Sekarang coba Bapak ingin tanya kepada kelompok
Yang kedua tampil. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Reva. Bagaimana pendapatmu, Pak? Kelompokmu dan kelompok temanmu? Puisi-puisi yang dibuat teman-teman itu bagus banget, tapi ekspresinya kurang. Ekspresinya kurang. Oke, sip. Terima kasih penilaiannya, Reva. Terakhir dari kelompok 3. Siapa kelompok 3? Oke, Mas Sita. Bagaimana kelompokmu dan kelompok temanmu, Mas Sita? Buat kelompokku sendiri sih kurang tinggi rendah suaranya, sama nadanya juga kurang. Terus kalau buat teman-teman lain udah bagus, cuman kurang di ekspresi aja. Oke, sip. Tepuk tangan kalau gitu dua semuanya. Ya. Anak sekalian, semuanya sudah bagus. Tidak mudah loh untuk membaca puisi. Kita sudah mempersiapkan begitu matang pada saat diskusi kelompok, tetapi ketika maju ternyata lupa. Itu merupakan suatu yang wajar. Tapi dengan kalian banyak berlatih, pasti semuanya akan teratasi. Sekali lagi, ketika kalian nanti banyak berlatih, ya, kemudian banyak membaca, banyak mengeksplor, pasti ketika di depan akan baik dalam penampilannya. Yang penting percaya diri, yakin bahwa aku bisa. Selanjutnya adalah sekalian, Bapak umumkan. Ini dia penampilan terbaik mendalam menulis dan mendeklamasikan puisi. Juara 3 tidak ada, ya. Juara 2 diperoleh oleh kelompok 3. Tepuk tangan bagi lagi. Dalam penilaiannya ini ada sama-sama memperoleh nilai yang sama. Tepuk tangan buat kelompok 1 dan 2. Ya. Anak sekalian, hari ini sudah berakhir pembelajaran pada hari ini, tapi untuk mengukur seberapa paham kalian terhadap pembelajaran ini, coba dibuka link yang sudah Bapak kirim tadi, ya. Silakan dibuka linknya. Tuliskan nama kalian dan ada hadiah lagi untuk kalian. Ya, ada hadiah lagi kalian bagi yang peringkat 1, 2 dan 3. Jangan diklik start dulu, Bapak hitung nanti 1, 2, 3-nya. Ya. Siap? 1, 2, 3. Silakan dipasangkan. Silakan digeser, kemudian dipasangkan. Bapak beri hadiah bagi kalian yang memperoleh peringkat 1, 2, dan 3. Kalau sudah, silakan disambit. Luar biasa nih sekalian. Ini dia peringkat ketiga. Tepuk tangan buat Mas Sita dari kelompok 1. Selanjutnya ini dia kelompok kedua, Syifa Khairunisa. Oke, dari kelompok 1 juga. Ini dia peringkat pertama, Muhammad Fahriansyah dari kelompok 1, kelompok 3 ya. Oke, luar biasa ya. Ini dia. Selamat kepada Muhammad Fahriansyah, Syifa dan Mas Sita. Silakan ya, Bapak berikan hadiah. Nanti ini dibagi saja Fahri ya, karena Fahri juara 1 ya, mempunyai nilai tertinggi. Nanti silakan dibagi saja buat teman-temannya ya. Silakan dibagi. Anak sekalian, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Yuk kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Anak sekalian, apa yang kamu rasakan pada pembelajaran hari ini? Siapa yang mau berargumen? Oke, Arin. Silakan disimpulkan, Arin. Jadi kita hari ini tuh belajar cara menulis puisi sama
mendemonstrasikan visi. Terus kalau pelajaran yang didapat tuh kayak ekspresi dalam membaca visi itu penting. Terus apa yang kamu rasakan, Rin? Ya, senang. Senang. Oke, tepuk tangan buat Arin. Bapak ingin dengar dari laki-laki. Siapa? Oke, Ilyas. Ilyas, apa simpulan pembelajaran pada hari ini, Ilyas? Simpulan saya sama dengan Arin tentang cara menulis puisi dan cara mendemonstrasikan puisi, dan saya merasa jauh lebih pintar. Oke, keren banget ya. Sudah buat Ilyas. Anak sekalian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kalian sudah belajar dengan penuh semangat. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Sebelum diakhiri, izinkan Bapak untuk membaca quotes dari Nora Roberts. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan pernah memilikinya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak mengambil langkah maju, maka kamu selalu berada di tempat yang sama. Tepuk tangan buat kita semuanya. Agar pembelajaran ini menjadi berkah, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Fahri, disilahkan. Baik teman-teman, setelah selesai pembelajaran hari ini, mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin, amin ya robbal alamin. Anak sekalian, silakan dibaca materi pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.